Pada suatu hari, ada anak yang bernama Hendra. Dia adalah anak yang sangat rajin sekali. Dia rajin ke gereja, dia rajin membaca Alkitab, dan dia juga pandai bermain musik. Tiga tahun kemudian, bertambah pandailah Hendra dalam bermain musik, dan Hendra ikut dalam pelayanan musik di gereja. 3 tahun kemudian, bertambah besarlah Hendra, baik secara fisik maupun secara kerohaniannya. Hendra tambah rajin ke gereja, bahkan dia membentuk grup gemar membaca Alkitab bersama teman-teman gerejanya. Gimana baca Alkitab kalian teman-teman minggu ini? Semuanya lengkap atau ada yang bolong-bolong? Ini Alkitab. Kalau aku sih setiap minggu. Kelihatan Alkitabnya gede. Tuh sudah ngomong saja. Oh, dibaca. Kalau aku minggu ini baru sekali, soalnya aku sibuk banget. Cece ini sok sibuk. Aku bolos 2 kali. Nah, ya soalnya ketiduran deh, capek. Ya, teman-teman kalian harus seperti Hendra ini. Soalnya kan baca Alkitabnya lengkap. Ya minggu depan kita harus lebih semangat lagi. Oke. Semangat. Ya, dulu. Baca Alkitab. Hari ini adalah hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memujikan Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Pada hari Minggu setelah pulang gereja, tak sengaja Hendra berjumpa dengan teman-teman lamanya. Iya, baik. Oh, baik. Oh iya, sekarang kan kita lagi main. Iya, lagi main. Kamu main game apa sekarang? Kamu kayak kita. Kalau mau main apa? Aku nggak main. Masa nggak main? Jatuh banget tuh, Pak. Iya, Dit, kamu gak gaul, Hendra. Iya, ayo main. Baca kitab. Ayo minggu depan main. Minggu? Iya, nggak apa-apa kan? Wah, aku minggu kan ke gereja. Ayo, kamu kerja terus, masa Ayo, nggak bisa sih? Bola pas sekali. Main keyboard lebih asik. Bola saja yang ini. Hendra berjumpa lagi dengan teman-temannya dan saat itu dia diajak bermain lagi. Tetapi Hendra tidak terpengaruh. Dia tetap memilih untuk pergi ke gereja. Di minggu berikutnya, saat Hendra diajak temannya untuk bermain game, Hendra tetap bisa menolak ajakan temannya untuk bermain game. Hendra memilih tetap pergi ke gereja. Hendra berjumpa lagi dengan teman-temannya. Saat ini teman-temannya mulai mengajak dengan serius sehingga Hendra tidak bisa menolaknya dan akhirnya Hendra ikut bermain game bersama temannya dan tidak pergi ke gereja. Sudah 1 bulan Hendra tidak pernah pergi ke gereja. Dia lebih memilih bermain game bersama teman-temannya. Di tengah jalan, Hendra berjumpa dengan guru sekolah minggu. Bukan kok Budi ya? Bisa dimarahin kalau aku punya bermain game. Duh, bisa tutupin aja biar gak kelihatan. Loh, itu kan Hendra ya. Dia kayaknya sudah 1 bulan tidak ke gereja. Coba sekarang Kok Budi mau sapa. Hendra ya? Sudah, nggak usah ditutupi. Kok Budi tahu kok kalau ini Hendra. Sudah nggak pernah datang ke gereja kan ya? 1 bulan ya. Iya. Kenapa kok 1 bulan tidak ke gereja, Hendra? Ya soalnya diajak teman main. Main apa? Ini Wah. seru kok. Jadi tidak ke gereja karena main terus. Iya, aku sungkan soalnya kalau menolak. Nah, di sini Hendra harus belajar kalau kita harus berani berkata tidak. Kita harus mau menolak, ya kan? Apalagi yang tidak benar, ya, Hendra ya. Jadi kita kan harus tahu bahwa Tuhan itu sudah datang ke dunia untuk menembus dosa kita semuanya. Bagaimana cara kita membalasnya? Ya kita harus rajin ke gereja, pelayanan, baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Itu ya Hendra ya. Jadi minggu depan datang ke gereja ya. Ya, terima kasih ya sudah diingatkan. Ya Hendra, Tuhan memberkati. Memberkati. Hari Natal ini kita mari mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah hati kita sudah layak untuk menerima kehadiran Tuhan dalam hati kita? Seperti Palunga. Demikianlah hati
supaya kami selalu benar-benar benar-benar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, kalian sudah memuji Tuhan dengan semangat. Tiba saatnya kita mempersiapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hidup ini adalah pilihan. Begitu juga mulai sejak kecil kita sudah diperhadapkan oleh pilihan. Misalnya kalau kita saat kecil kita disuruh milih mau beli es krim atau mau beli donat. Biasanya mama kita sering tanya sama kita mau beli ini atau mau beli itu. Begitu juga saat kita sudah besar, kita juga diperhadapkan oleh pilihan. Nah begitu juga dengan kita adik-adik. Saat kita diperhadapkan oleh pilihan, kita harus memilih yang terbaik buat kita. Misalnya nih, kita diperhadapkan oleh pilihan. Nah saat ini kan kita lagi online nih. Kita di masa-masa pandemi ini kita ibadahnya online, tapi kita mempunyai dua pilihan, yaitu kita mau tetap beribadah atau kita tidak beribadah. Semua pilihan itu ada pada diri kalian. Nah kalau Cece nih nggak tahu kalau misalnya di rumah kalian ibadah apa enggak. Misalnya ya Ci aku ibadah padahal tidak beribadah. Yang tahu adalah diri kalian dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tahu apa yang kalian lakukan, dan Tuhan Yesus bukan hanya tahu apa yang kalian lakukan, tetapi Tuhan Yesus tahu isi hati kalian. Apakah kalian itu benar-benar beribadah atau hanya sebagai rutinitas. Nah adik-adik, jadi hidup ini adalah pilihan. Begitu juga dengan Hendra tadi. Hendra disuruh memilih apakah dia harus bermain game bersama teman-temannya ataukah dia memilih untuk tetap pergi ke gereja. Awalnya sih memang Hendra memilih untuk pergi ke gereja ya, tapi lama-kelamaan karena pengaruh teman, dia berubah pilihannya untuk memilih bermain bersama teman-temannya. Bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh bermain game. Kita boleh bermain game, tetapi kita harus ingat batasan waktunya. Waktunya kita ke gereja, ya kita tetap ke gereja. Kita nggak boleh menggantikan waktu kita ke gereja dengan bermain game. Nah, jadi adik-adik, kita tetap boleh bermain game, tetapi kita juga harus tetap mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Waktunya ke gereja, kita harus tetap ke gereja. Seharusnya pada saat itu Hendra harus tetap mengatakan tidak kepada teman-temannya, karena pada saat itu adalah waktunya Hendra untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap beribadah meskipun saat ini keadaan kita yang tidak mengizinkan kita untuk beribadah secara langsung. Meskipun ibadah kita saat ini secara online, hendaklah kita tetap meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Hendaklah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Paling enggak kita memberikan waktu hanya sebentar. Mungkin kalau beribadah online kita hanya perlu waktu 30 menit adik-adik. Tuhan sudah memberikan waktu yang banyak buat kita. 24 jam dalam satu hari Tuhan sudah berikan. Masa kita nggak mau memberikan paling nggak 30 menit atau 1 jam untuk Tuhan? Ingat adik-adik, Tuhan sudah sangat baik buat kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat pada Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus dilahirkan di dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Dia adalah juru selamat buat kita semua. Kita memperingati hari Natal ini untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau boleh kita ingat, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus dilahirkan di sebuah kandang hewan. Kandang hewan itu kotor adik-adik. Mengapa sih Tuhan kok mau dilahirkan
di sebuah kandang hewan yang kotor dan diletakkan di atas palungan. Padahal dia kan adalah anak Allah. Seharusnya dia kan harus bisa memilih tempat yang baik. Tetapi dalam hal ini semuanya itu adalah rencana Allah, dan Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sebuah kesederhanaan, dan Tuhan ingin mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sifat yang rendah hati. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Yesus. Apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus? Apakah kita mempersiapkan baju baru, sepatu baru, tas baru? Apakah kita minta kado dari mama papa? Karena, ma, pa, ini kan hari Natal, aku mau minta kado Natal. Nah, adik-adik, perlu kita ingat, hari Natal kita ini memperingati hari kelahirannya Tuhan Yesus. Yang seharusnya mendapat kado itu siapa? Yang seharusnya mendapat hadiah, mendapat kado adalah Tuhan Yesus. Terus kira-kira kado apa ya yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus? Nah, semuanya ada di sini adik-adik. Ayo kita buka Alkitab kita yang terdapat pada Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, persembahan yang tepat di hari Natal ini adalah tubuh kita, diri kita, jiwa kita. Itu adalah hadiah yang tepat. Kita siapkan diri kita siapkan hati kita mau mempersembahkan kepada Tuhan untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Marilah kita meneladani orang Majus. Ketika orang Majus itu mendengar bahwa seorang raja telah lahir, dia mendengar tentang kelahiran Yesus, orang Majus itu bergegas untuk mendatangi bayi itu dan menyembah. Dan bukan hanya menyembah, tetapi orang Majus itu memberikan persembahan yang terbaik buat bayi Yesus. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, yang sudah menerima kasih dari Tuhan. Apakah kita juga mau mempersembahkan hadiah untuk Tuhan, yaitu hati kita? Biarkan kita persembahkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Tema Natal tahun ini adalah Natal di hatiku. Natal di hatiku. Maksudnya apa ya Natal di hatiku? Apakah aku harus menaruh pohon Natal di dalam hatiku supaya Natal itu benar-benar ada di hatiku? Ataukah aku harus menaruh Santa Claus di dalam hatiku? No, bukan seperti itu adik-adik. Tetapi Natal di hatiku, Natal adalah kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan hatiku melambangkan seperti palungan, di mana bayi Yesus diletakkan di dalam palungan. Jadi Natal di hatiku, letakkanlah Tuhan Yesus di dalam hatimu. Biarlah Tuhan Yesus dapat lahir dan diletakkan di dalam hatimu. Itu adalah Natal di hatiku. Bukan Santa Claus, bukan pohon Natal. Itu adalah hanya sebagai alat untuk memeriahkan Natal ini. Tetapi yang penting adalah kelahiran Tuhan Yesus. Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus lahir di hati kita? Apakah Tuhan Yesus itu sudah ada di hati kita? Nah, kita cek hati yuk adik-adik. Kita cek hati diri kita sendiri. Apakah Tuhan Yesus itu sudah ada sih di kehidupan kita? Dan kalau belum, ayo kita mulai belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Yuk kita belajar, nyiapkan hati kita ini loh, supaya hati kita dapat ditinggali oleh Tuhan Yesus. Supaya hati kita ini layak untuk ditinggali oleh Tuhan Yesus. Kita rubah sikap kita. Jikalau saat ini ada sifat-sifat yang gak benar yang kita lakukan, yuk kita mulai belajar untuk bisa menghilangkan sifat itu. Dan kita bisa belajar untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan
Kita rajin-rajin baca Alkitab biar kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dalam diri kita. Kita belajar untuk bisa menyediakan waktu buat Tuhan, untuk bisa mendekat kepada Tuhan, untuk bisa lebih mengenal lagi kepada Tuhan, untuk lebih mencintai Tuhan. Kalau kita sudah mencintai Tuhan, mau gak mau kita tergerak sendiri, hati kita tergerak untuk menyediakan waktu buat Tuhan. Kalau kita menyediakan waktu buat Tuhan itu terpaksa, berarti belum ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kita harus cek hati kita. Kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, karena itu hal yang terpenting adik-adik. Hal yang terpenting, karena yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Karena Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah juru selamat kita yang menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.